Baik, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Yang pertama ada 1. Ada tindakannya rintangan terhadap arus udara. Dalam saluran suara terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama ada vokal. Vokal merupakan bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan pada saat pembentukannya. Yang kedua ada konsonan. Konsonan merupakan bunyi bahasa yang dibentuk dengan cara menghambat arus udara sebagai alat ucap. Yang ketiga ada semivokal. Semivokal merupakan bunyi yang sebenarnya tergolong konsonan, tetapi pada saat diartikulasi belum membentuk konsonan murni. Yang kedua yaitu ada tindaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasi. Ada 2 macam, bunyi keras dan bunyi lunak. Bunyi keras fortis merupakan bunyi bahasa yang pada umumnya diartikulasikan disertai dengan ketegangan kuat arus, misalnya bunyi S, K, dan T. Bunyi lunak lentis merupakan bunyi yang pada waktu diartikulasikan tidak disertai dengan ketegangan kuat arus, misalnya bunyi D, G, dan Z. Yang ketiga yaitu ada kenyaringan bunyi pada waktu oleh telinga. Berdasarkan kenyaringannya, bunyi dibedakan menjadi bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Luas atau besarnya ruang resonansi pada waktu bunyi diucapkan menentukan derajat kenyaringan. Yang keempat yaitu ada jalan keluarnya arus udara. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara dibagi menjadi 2 yaitu nasal dan oral, yaitu bunyi nasal dan bunyi oral. Bunyi nasal merupakan bunyi yang dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dan membuka jalan agar arus udara dapat keluar melalui rongga hidung. Yang kedua yaitu bunyi oral. Bunyi oral merupakan bunyi yang dihasilkan dengan cara mengangkat ujung enak telak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dapat keluar melalui mulut. Yang kelima yaitu ada lamanya bunyi tersebut diucapkan, yaitu ada 2 macam, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang dibedakan dari bunyi pendek berdasarkan lamanya bunyi tersebut diucapkan atau diartikulasikan. Vokal dan konsonan dapat dibedakan atas bunyi panjang dan bunyi pendek. Tanda bunyi panjang biasanya menggunakan tanda garis pendek di atas suatu bunyi atau menggunakan tanda titik 2 di sebelah kanannya. Contohnya A panjang ditulis A atau A titik 2. Yang keenam ada perwujudannya dalam suku kata, yaitu dibagi menjadi 2, bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Bunyi rangkap yaitu 2 bunyi yang dilambangkan dengan 2 huruf atau lebih. Bunyi rangkap terdiri dari diftong dan klaster huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Yang kedua, bunyi tunggal. Bunyi tunggal merupakan bunyi yang dilambangkan dengan 1 huruf, yaitu semua bunyi vokal dan konsonan. Yang ketujuh yaitu ada bunyi udara. Bunyi berdasarkan arus udara ada 2 macam, yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Bunyi ingresif merupakan bunyi yang dapat dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Sedangkan bunyi ingresif adalah bunyi yang dapat dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru.